Halo kawan Lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian untuk belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Kita akan membahas mengenai teori asam dan basa dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, pembawa sifat asam adalah ion H+, dan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Asam itu adalah zat yang bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion H+. Ini adalah pendapat dari Arrhenius. Macam-macam asam menurut teori Arrhenius. 1. Asam monoprotik, yaitu asam yang memiliki satu valensi asam. Yang dimaksud dengan satu valensi asam adalah satu ion H+. Yang kedua adalah asam poliprotik, yaitu asam yang memiliki minimal 2 valensi asam atau minimal 2 ion H+. Dan basa adalah zat yang bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion OH-. Kekurangan dari teori asam dan basa Arrhenius adalah bahwa hanya bisa menjelaskan sifat asam dan basa apabila asam dan basa tersebut dilarutkan di dalam air. Sedangkan jika asam dan basa tersebut tidak dilarutkan di dalam air, tidak dapat dijelaskan oleh Arrhenius. Untuk reaksi ionisasi basa bisa dilihat di sini. Yang kedua adalah teori asam dan basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam dan basa hanya dapat terionisasi di dalam air saja, tidak di dalam pelarut atau larutan lain. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberikan proton atau donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Karena berkaitan dengan asam, maka proton yang dimaksud adalah ion H+. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Kelebihan dari teori asam dan basa Bronsted-Lowry adalah dapat menjelaskan sifat asam dan basa selain dalam pelarut air. Untuk kelemahan dan kelebihannya, kawan-kawan juga bisa melihatnya di sini. Menurut teori asam dan basa Bronsted-Lowry, asam yang telah melepaskan satu proton akan membentuk spesi atau zat yang disebut dengan basa konjugasi. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Kemudian, basa yang telah menerima satu proton akan membentuk spesi atau zat yang disebut dengan asam konjugasi. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan juga bisa melihat di sini. Untuk yang ketiga adalah teori asam dan basa Lewis. Menurut Lewis, transfer proton yang terjadi pada asam dan basa terjadi karena adanya pasangan elektron bebas. Jadi, untuk teori Lewis, senyawanya paling tidak harus memiliki satu pasang elektron bebas yang akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut. Menurut Lewis, asam adalah spesi atau zat yang dapat menerima pasangan elektron, atau kita sebut juga dengan akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah spesi atau zat yang dapat menerima pasangan elektron, atau kita sebut juga dengan donor pasangan
elektron. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Untuk kelebihan dan kekurangan dari teori asam basa Lewis, kelebihannya, 1. Dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang ada di dalam oksida asam dan oksida basa. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat asam basa molekul yang punya pasangan elektron bebas. Kemudian yang keempat, dapat juga untuk menjelaskan sifat asam dan basa di dalam zat-zat organik seperti protein, DNA. Sedangkan kekurangannya hanya dapat menjelaskan sifat zat atau ion yang hanya mencapai kaidah oktet atau yang stabil saja. Untuk penjelasan secara singkatnya, bisa kawan-kawan lihat di sini. Halo kawan Lavender, bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai larutan, asam, dan basa. Larutan asam dan basa memiliki nilai pH dan pOH. Untuk nilai pH, pH adalah derajat asam atau basa larutan yang diukur berdasarkan konsentrasi H+ larutan. Nilai pH dapat dirumuskan sebagai berikut. pH adalah min log konsentrasi H+. Kisaran umum mengenai nilai pH larutan dapat kawan-kawan lihat di sini. Makna dari nilai pH larutan, semakin besar nilai H+, maka semakin kecil nilai pH-nya. Keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. Kebasaan berbanding lurus dengan nilai pH. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dengan pH lebih dari 7 bersifat asam. Untuk pOH adalah derajat asam dan basa larutan yang diukur berdasarkan konsentrasi OH- larutan. Nilai pOH dapat dilihat di sini. pOH adalah min log konsentrasi OH-. Untuk kisaran umum nilai pOH larutan, kawan-kawan juga bisa melihat di sini. Makna dari nilai pOH larutan, semakin besar konsentrasi OH-, maka makin kecil nilai pOH-nya. Kebasaan berbanding terbalik dengan nilai pOH. Keasaman berbanding lurus dengan nilai pOH. Larutan dengan pOH kurang dari 7 bersifat basa. pOH sama dengan 7 bersifat netral, sedangkan yang pOH-nya lebih dari 7 bersifat asam. Hubungan nilai pH dan pOH dapat diturunkan dari derajat asam dan basa yang dimiliki air yang bersifat netral. Untuk air yang bersifat netral, nilai pH sama dengan nilai pOH. Untuk reaksi ionisasi air adalah reaksi kesetimbangan yang menghasilkan konsentrasi H+ dan OH- dalam jumlah yang sama. Hubungan H+ dan OH- dapat dikaitkan dalam angka kesetimbangan air atau Kw sama dengan 10⁻⁴. Penggolongan asam dan basa berdasarkan kuat dan lemahnya. Asam dan basa disebut kuat apabila 1. Mudah terion, karena ikatan antar atom mudah lepas akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat jauh. Yang kedua, memiliki alfa sama dengan 1, atau bisa terionisasi sempurna. Untuk contoh asam dan basa kuat, asam kuat prinsipnya hanya ada 7. Yang pertama adalah HCl, kedua HBr, ketiga HI, keempat HNO3,
kelima adalah HClO4, keenam HClO3, dan ketujuh adalah H2SO4. Untuk contoh basa kuat adalah basa-basa golongan 1 dan 2A. Untuk contoh lengkapnya, bisa kawan-kawan lihat di sini. Nilai konsentrasi H+ dan OH- dari asam dan basa kuat bisa dihitung menggunakan konsep konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikalikan dengan valensi asam. Yang dimaksud dengan valensi asam adalah jumlah ion H+-nya. Kemudian, untuk menghitung konsentrasi OH- bisa menggunakan molaritas dari basanya dikalikan dengan valensi basa. Untuk valensi basa adalah jumlah OH- yang dimiliki oleh si basa kuat. Asam dan basa disebut lemah apabila 1. Sukar terion. Kenapa? Karena ikatan antar ion sulit lepas karena jarak antar inti atom pada molekul yang sangat dekat. Kedua, memiliki nilai alfa antara 0 dan 1 atau hanya terionisasi sebagian sehingga terjadi suatu reaksi kesetimbangan. Sedangkan untuk contoh basa lemah juga adalah selain basa-basa golongan 1 dan 2A. Untuk reaksi asam dan basa lemah merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Untuk reaksi kesetimbangan, kawan-kawan mungkin tahu ada harga tetapan ionisasi asam yang disebut dengan Ka dan harga tetapan ionisasi basa yang disebut dengan Kb. Kemudian juga dikaitkan dengan nilai alfa atau derajat ionisasi. Nilai konsentrasi H+ dan OH- untuk asam dan basa lemah bisa dihitung dengan menggunakan konsep, kawan-kawan bisa melihatnya di sini. Untuk H+ adalah akar molaritas dikali dengan tetapan ionisasi asam atau Ka. Untuk OH-nya, akar dari molaritas dikalikan dengan tetapan ionisasi basa. Jika menggunakan konsep derajat ionisasi, maka H+ adalah molaritas dikalikan dengan alfa. Sedangkan untuk OH-nya adalah molaritas dikalikan dengan alfa. Halo kawan Lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian dalam belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas mengenai titrasi, asam, dan basa. Untuk pembahasan titrasi asam basa, yang pertama kita akan membahas adalah mengenai kemolaran atau satuan yang biasa digunakan dalam titrasi asam dan basa. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Molaritas sama dengan N/V. Untuk kemolaran larutan bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus molaritas adalah persen kadar dikalikan dengan rho atau massa jenis, kemudian dikalikan 10 dibagi dengan mR larutan. Lalu, di dalam proses titrasi asam basa, nanti kita akan juga melakukan pengenceran larutan. Untuk rumus pengenceran larutan, bisa dihitung menggunakan molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali dengan volume 2. Titrasi asam basa dilakukan dengan menggunakan sebuah indikator asam dan basa dan juga satometer tadi. Indikator asam basa yang baik yang harus kita pilih untuk titrasi adalah 1. Harus punya trayek perubahan pH yang berada pada sekitar titik ekivalen. Yang kedua, memiliki perubahan warna yang terlihat jelas dan tajam. Kemudian, untuk prosedur titrasi, contoh, misalnya asam dengan basa. Asam yang akan dititrasi, ditetesi indikator asam basa dulu secukupnya. Lalu kedua,
Masukkan peniter berupa basa setetes demi setetes sambil melihat volumenya. Ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi. Artinya sudah mencapai titik akhir titrasi. Mari kita membahas mengenai kurva titrasi. Kurva titrasi yang pertama, kawan-kawan bisa melihat di sini mengenai titrasi asam kuat dan basa kuat. Di sini, dari kurva titrasi kita melihat pH awalnya harus rendah, ya. Kemudian pH pada titik ekivalen adalah 7 dan pH pada titik akhir titrasi sangat tinggi di antara 11 sampai dengan 13. Zat peniter yang digunakan adalah basa kuat. Kemudian daerah perubahan pH drastis kita lihat dari grafiknya berkisar antara 4 sampai 10. Indikator yang digunakan untuk titrasi asam kuat dan basa kuat bisa dipilih metil merah, brontimol blue, atau phenolphthalein. Tapi kebanyakan titrasi asam kuat dengan basa kuat menggunakan indikator phenolphthalein atau yang disebut juga dengan PP. Kenapa? Karena warna titik akhir yang dihasilkan lebih tajam. Yang kedua adalah kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Di kurva, kita melihat daerah perubahan pH drastis adalah 4 sampai 10. pH titik ekivalen 7 sama dengan titrasi asam kuat dan basa kuat tadi. Zat peniter yang digunakan adalah asam kuat. Kita lihat kurva dari titrasi basa kuat dengan asam kuat dimulai dari atas. Dari pH awal sekitar 13 atau 12, kemudian akan turun sampai dengan pH 1 atau 2. Di sini, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brontimol biru, atau phenolphthalein. Kembali lagi, pemilihan indikator yang biasa digunakan adalah phenolphthalein. Kenapa? Karena hasil titrasinya lebih tajam. Kurva yang ketiga adalah kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Dari kurvanya bisa kita lihat bahwa pH awal tidak terlalu rendah. pH awal sekitar 3 atau 4. Kemudian pH pada titik ekivalen adalah sekitar 5 dan 6. pH titik akhirnya adalah di atas sekitar 8. Di sini, zat peniternya adalah basa lemah. Daerah perubahan pH drastis sekitar 4 sampai 7. Untuk indikator yang dapat digunakan, di sini adalah metil merah. Kurva yang keempat adalah kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Untuk kurva titrasi ini, kawan-kawan bisa melihatnya di sini. Dari kurva, kita bisa melihat untuk pH awal lumayan tinggi, sekitar 9 sampai dengan 10. Untuk zat peniter yang digunakan adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastisnya sekitar 4 sampai 7. Dan pH pada titik ekivalen adalah 5 sampai 6. Kita lihat titik akhir titrasinya pH-nya adalah sekitar 3 atau 2. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Kurva yang kelima adalah kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Dari kurva kita bisa melihat bahwa pH awal sekitar 13. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah titrasi dari basa kuat. Zat peniternya adalah asam lemah. Maka pH titik ekivalen akan berada di sekitar 8 sampai 9. Untuk daerah perubahan pH drastisnya sekitar 7 sampai dengan 10. Dan indikator yang digunakan
adalah phenolphthalein atau PP. Untuk kurva yang keenam adalah kurva asam lemah dengan basa kuat. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Dari kurva, kita bisa melihat bahwa pH awal sekitar 3 atau 4. Kenapa? Karena yang digunakan untuk dititrasi adalah asam lemahnya. Untuk pH titik ekivalen berkisar antara 8 sampai 9 dan daerah perubahan pH drastisnya adalah antara 7 sampai 10. Di sini, zat peniternya adalah basa kuat dan indikator yang digunakan adalah phenolphthalein. Halo kawan lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian dalam belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas tentang reaksi-reaksi di dalam larutan. Untuk reaksi yang pertama, kita akan membahas mengenai reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa disebut juga dengan reaksi netralisasi. Asam dan basa jika direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Asam dan basa saling meniadakan sifat dan membentuk garam dan air yang bersifat netral. Untuk reaksi yang kedua adalah reaksi oksida basa ditambah dengan asam. Untuk contoh oksida basanya bisa dilihat di tabel. Contoh oksida basa atau disebut juga dengan oksida logam dan kation yang dibentuknya. Untuk reaksi yang ketiga adalah reaksi oksida asam ditambah dengan basa. Reaksi oksida asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Contoh oksida asam bisa dilihat di tabel ini. Oksida asam disebut juga dengan oksida non-logam. Sebelum direaksikan, oksida asam akan membentuk suatu anion yang kemudian direaksikan dengan air dan membentuk asam. Reaksi yang keempat adalah reaksi oksida asam dengan oksida basa. Oksida asam dengan oksida basa jika direaksikan akan membentuk garam. Yang harus diperhatikan adalah di sini tidak ada air yang dihasilkan. Reaksi yang kelima adalah reaksi amonia dengan asam. Amonia jika direaksikan dengan asam akan membentuk garam amonium. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat reaksi amonia dengan asam sulfat menghasilkan amonium sulfat. Untuk reaksi yang keenam adalah reaksi garam amonium ditambah dengan basa. Jika garam amonium ditambah dengan basa akan menghasilkan suatu garam lain ditambah dengan air dan gas NH3. Untuk contoh reaksinya, teman-teman bisa lihat di sini. Reaksi amonium klorida dengan litium hidroksida menghasilkan larutan litium klorida, air, dan amonia. Reaksi yang ketujuh adalah reaksi garam karbonat dengan asam. Garam karbonat jika direaksikan dengan asam akan menghasilkan suatu garam lain ditambah air dan gas karbon dioksida. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi yang ke-8 adalah reaksi garam sulfit dengan asam, menghasilkan gas SO2. Garam sulfit jika direaksikan dengan asam akan menghasilkan suatu garam lain ditambah air dan gas sulfur dioksida. Reaksi yang ke-9 adalah
reaksi garam sulfida dengan asam. Jika garam sulfida direaksikan dengan asam, akan menghasilkan suatu garam lain dan gas H2S. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi besi 3 sulfida dengan asam nitrat membentuk besi 3 nitrat dan gas hidrogen sulfida. Reaksi yang ke-10 adalah reaksi logam dengan aqua regia. Jika logam direaksikan dengan aqua regia, akan menghasilkan garam klorida, air, dan gas nitrogen monoksida. Reaksi ini tergolong reaksi redoks karena terjadi perubahan bilangan oksidasi. Logam apapun yang direaksikan dengan aqua regia akan membentuk kation dengan bilangan oksidasi tertingginya. Aqua regia sendiri adalah larutan yang merupakan campuran antara HCl pekat dan HNO3 pekat dengan perbandingan 3:1. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi besi dengan aqua regia membentuk larutan besi 3 klorida, air, dan gas nitrogen oksida. Yang harus dibawahi dari reaksi ini adalah koefisien dari HCl dan HNO3-nya harus 3:1. Reaksi yang ke-11 adalah reaksi logam dengan asam oksidator. Logam, jika direaksikan dengan asam oksidator, akan menghasilkan garam ditambah air dan suatu gas. Reaksi ini pun tergolong reaksi redoks karena terjadi perubahan bilangan oksidasi. Logam selain PT dan AU akan membentuk kation dengan bilangan oksidasi tertingginya. Untuk asam oksidatornya sendiri adalah HNO3 encer, HNO3 pekat, dan H2SO4 pekat yang akan membentuk gas. Untuk penjelasan gasnya, kawan-kawan bisa lihat di sini. HNO3 encer akan menghasilkan gas NO. HNO3 pekat akan menghasilkan gas NO2. H2SO4 pekat akan menghasilkan gas SO2. Contoh reaksinya. Kawan-kawan silakan lihat di sini. Reaksi tembaga dengan asam nitrat encer menghasilkan tembaga 2 nitrat, air, dan gas nitrogen monoksida. Reaksi yang ke-12 adalah reaksi non-logam mulia dengan asam non-oksidator. Untuk logam selain logam mulia, jika direaksikan dengan asam non-oksidator, akan menghasilkan suatu garam dan gas hidrogen. Reaksi ini pun tergolong reaksi redoks karena terjadi perubahan bilangan oksidasi. Logam selain logam mulia, contoh, selain Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au akan membentuk kation dengan bilangan oksidasi terendahnya. Untuk asam non-oksidatornya sendiri adalah asam selain HNO3 encer, HNO3 pekat, dan H2SO4 pekat. Asam-asamnya biasanya merupakan asam kuat encer, contoh HCl encer atau H2SO4 encer. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi aluminium dengan asam sulfat encer akan membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Reaksi selanjutnya adalah reaksi larutan asam basa
yang menghasilkan endapan dan merupakan reaksi dekomposisi rangkap. Untuk reaksi ke-13, reaksi garam dengan asam. Garam, jika direaksikan dengan asam, akan menghasilkan suatu garam lain dan asam lain. Syaratnya, garam lain itu adalah garam yang tidak larut di dalam air atau mengendap. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi perak nitrat dengan asam bromida akan menghasilkan perak bromida padat dan asam nitrat. Reaksi yang ke-14 adalah reaksi garam dengan basa. Garam, jika direaksikan dengan basa, akan menghasilkan suatu garam lain ditambah dengan basa lain. Syaratnya, garam dan atau basa lainnya harus mengendap atau membentuk suatu senyawa yang tidak larut di dalam air. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi tembaga 2 sulfat dengan strontium hidroksida akan menghasilkan tembaga 2 hidroksida dan strontium sulfat padat. Reaksi yang ke-15 adalah reaksi garam dengan garam. Kita sebut dengan garam 1 dan garam 2 untuk memudahkan. Jika garam 1 direaksikan dengan garam 2, akan menghasilkan suatu garam 3 dan garam 4. Syaratnya, garam 3 dan atau garam 4 harus mengendap atau membentuk suatu senyawa yang tidak larut di dalam air. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi timbal 2 nitrat dengan kalium iodida akan menghasilkan timbal 2 iodida dan larutan kalium nitrat. Reaksi ke-16, reaksi pendesakan logam. Kita sebut dengan logam 1 dan ion logam 1. Jika suatu logam atau logam 1 direaksikan dengan ion logam 2, akan menghasilkan ion logam 2 dan logam 2. Syaratnya, logam 1 harus lebih kuat mendesak logam 2, atau logam 1 harus berada di sebelah kiri dari deret volta daripada logam 2. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi logam magnesium dengan larutan ferroklorida akan menghasilkan larutan magnesium klorida dan logam besi. Halo kawan lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian dalam belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas tentang larutan garam dan hidrolisis garam. Garam adalah zat yang dihasilkan dari reaksi antara asam dengan basa. Untuk hidrolisis garamnya adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air yang terjadi di dalam suatu larutan. Untuk macam-macam garam, yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Yang ketiga, garam dari basa kuat dan asam lemah bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Yang keempat, garam dari asam lemah
dan basa lemah yang sifatnya tergantung dari besarnya harga tetapan ionisasi asam atau Ka dan tetapan ionisasi basa atau Kb. Sekarang kita bahas mengenai hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air di dalam suatu larutan. Yang harus digarisbawahi dalam hidrolisis garam: 1. Kation dan anion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat mengalami hidrolisis. 2. Yang bisa mengalami hidrolisis hanya kation atau anion yang berasal dari asam dan basa lemah. Garam dikatakan terhidrolisis secara sebagian atau parsial jika hanya salah satu kation atau anion yang mengalami hidrolisis. Garam dikatakan terhidrolisis sempurna apabila kedua kation dan anion mengalami hidrolisis. Hidrolisis dari asam kuat dan basa kuat. Garam dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat mengalami hidrolisis. Garam yang dihasilkan akan bersifat netral. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam KCl jika direaksikan dengan air akan terionisasi menjadi ion K+ dan Cl-. Ion K+ dan Cl- jika dihidrolisis tidak dapat mengalami reaksi. Untuk hidrolisis garam yang kedua adalah garam dari asam kuat dengan basa lemah. Hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Yang terhidrolisis adalah kationnya dan garam akan bersifat asam. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam NH4Cl jika dilarutkan di dalam air akan terionisasi menjadi ion NH4+ dan Cl-. Ion Cl- karena berasal dari asam kuat, maka tidak dapat terhidrolisis. Untuk kation NH4+ yang berasal dari basa lemah bisa mengalami hidrolisis membentuk NH4OH dan melepaskan ion H+. Ion H+ ini yang menyebabkan larutan bersifat asam. Hidrolisis garam yang ketiga adalah garam dari basa kuat dengan asam lemah. Untuk garam dari basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis sebagian atau parsial dan garam bersifat basa. Yang mengalami hidrolisis adalah anionnya. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam natrium format jika direaksikan dengan air akan terionisasi menjadi ion HCOO- ditambah dengan Na+. Untuk Na+, karena berasal dari basa kuat, tidak dapat mengalami hidrolisis. Untuk ion HCOO- karena berasal dari asam lemah, bisa mengalami hidrolisis membentuk HCOOH
atau asam format dan melepaskan ion OH-. Ion OH- ini yang menyebabkan larutan bersifat basa. Hidrolisis garam yang keempat adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Untuk garam dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sempurna, atau kita sebut juga dengan hidrolisis total. Sifat garam akan bergantung pada harga Ka dan Kb atau tetapan ionisasi asam dan basa dari asam dan basa lemah yang bersangkutan. Jika Ka sama dengan Kb, maka garam akan bersifat netral. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam akan bersifat asam. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam akan bersifat basa. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam dari zat NO3 2 kali atau zinc nitrat jika direaksikan dengan air akan mengalami hidrolisis sempurna. Untuk nilai pH larutan garam dapat kita hitung dengan menggunakan rumusan garam dari asam kuat dan basa lemah tentunya akan bersifat asam, maka yang kita hitung adalah konsentrasi dari H+-nya. Konsentrasi H+ dapat dihitung dengan menggunakan akar KH dikali molaritas garam dikali dengan valensi garam. KH sendiri adalah tetapan hidrolisis yang merupakan pembagian dari KW atau tetapan ionisasi air dengan KB atau tetapan ionisasi basa. Jika harga KH dimasukkan ke dalam rumusan konsentrasi H+, maka konsentrasi H+ juga bisa dihitung dari akar KW dikali molaritas garam dikali valensi dibagi dengan KB. Lalu perhitungan dilanjutkan dengan menggunakan konsep pH, yaitu minus logaritma konsentrasi H+. Untuk nilai pH dari garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah dapat kita hitung dengan mencari konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- dapat dicari dengan menggunakan akar KH dikali molaritas garam dikalikan dengan valensi garam. Untuk menghitung nilai pH dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, seperti tadi saya jelaskan, nilainya akan tergantung kepada besaran Ka dan Kb. Untuk garam yang nilai Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka yang dihitung adalah konsentrasi H+-nya. Untuk rumusnya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Konsentrasi H+ adalah akar dari KW dikali Ka dibagi dengan Kb. Lalu dilanjutkan dengan menghitung pH min log konsentrasi H+. Untuk garam yang nilai Kb-nya lebih besar daripada Ka, maka kita hitung konsentrasi OH-nya.
Untuk rumusnya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Konsentrasi OH- bisa dihitung dengan mencari akar dari Kw dikali Kb dibagi dengan Ka. Lalu dilanjutkan dengan mencari pOH dan pH-nya. Terakhir, untuk derajat hidrolisis adalah derajat atau tingkat yang menyatakan kesempurnaan dari hidrolisis. Untuk derajat hidrolisis, kita sebut juga dengan alfa, adalah akar Kw dibagi dengan Ka dikalikan dengan molaritas garam. Halo kawan lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian dalam belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas mengenai larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga atau buffer, atau disebut juga dengan larutan datar, adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya walaupun diberi sedikit asam atau basa. Larutan penyangga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan penyangga asam, dan yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam atau buffer asam adalah larutan buffer yang dapat mempertahankan nilai pH di bawah 7. Larutan ini tersusun atas campuran asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mencampurkan suatu asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah yang dicampurkan harus berlebih. Larutan penyangga yang dibuat dari asam karbonat dan natrium hidroksida akan menghasilkan suatu garam, natrium bikarbonat, dan air. Kawan-kawan perhatikan, jumlah mol di akhir harus ada sisa dari asam karbonat dan garam yang terbentuk natrium hidrogen karbonat. Cara kerja dari larutan penyangga asam dalam menjaga pH. Jika larutan ini ditambah sedikit asam, maka larutan akan mempertahankan agar pH tidak berubah. Begitu juga pada penambahan sedikit basa, larutan akan mempertahankan agar pH tidak terlalu tinggi. Nilai pH dari larutan penyangga asam dapat kita hitung dari konsentrasi H+-nya. Garam dari asam dan basa monovalen atau divalen, kita hitung konsentrasi H+-nya dengan cara tetapan ionisasi asam atau Ka dikalikan dengan mol asam dibagi dengan mol garamnya dikalikan dengan valensi. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan nilai pH min log konsentrasi H+. Untuk contohnya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Untuk larutan penyangga basa atau kita sebut juga dengan buffer basa adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH di atas 7. Larutan penyangga basa tersusun atas campuran basa lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mencampurkan suatu asam kuat dengan basa lemah, di mana basa lemah yang dicampurkan harus berlebih. Untuk contoh reaksinya,
kawan-kawan bisa lihat di sini, larutan penyangga dari NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Di akhir reaksi harus ada sisa dari NH3 dan garam NH4Cl yang nanti akan bekerja sebagai larutan penyangga basah. Cara kerja larutan penyangga basah dalam menjaga pH mirip dengan cara kerja larutan penyangga asam dalam menjaga pH. Pada penambahan sedikit asam, maka larutan penyangga basah akan menjaga agar pH tidak terlalu turun. Begitu pula pada penambahan sedikit basah, larutan penyangga basah akan mempertahankan pH agar pH-nya tidak terlalu tinggi. Nilai konsentrasi OH- dari larutan penyangga basah dapat kita hitung dengan menggunakan rumusan berikut. Konsentrasi OH- adalah Kb dikalikan dengan mol dari basa lemahnya dibagi dengan mol garam dikalikan dengan valensi garam. Lalu dilanjutkan dengan menghitung pOH dan pH. Untuk contoh perhitungannya, kawan-kawan bisa lihat di sini.